Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika bulan puasa seperti saat ini, seringkali kita mengamati sebuah fenomena yang menarik. Ada sebuah aktivitas ibadah yang disebut dengan super fast taraweh, atau taraweh yang super cepat sekali. Pernah saya suatu ketika pulang mau ke rumah, sampai di sebuah masjid masih ada isya. Kemudian selang beberapa menit, sangat singkat sekali, sekitar 3-5 km, itu ada orang berduyun-duyun keluar dari masjid. Pikir saya, ini kok orang berduyun-duyun keluar dari masjid, apa nggak ada taraweh, apa nggak ada isya, apa masjidnya ditutup, atau ada kejadian apa, itu heran. Nah, ternyata setelah tanya-tanya memang tiap tahun seperti itu. Di suatu masjid tersebut tarawehnya itu paling cepat sekali. Jadi kalau dimasukkan Museum Rekor Indonesia, itu merupakan sholat taraweh yang paling cepat santunya. Nah, ini luar biasa. Nah, dengan kejadian seperti ini, sebenarnya boleh nggak sih sholat taraweh cepat-cepat? Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis, Kanjeng Nabi menyampaikan, aswa'un nas sarikotan, seburuk-buruk manusia sarikotan dalam hal pencurian, yaitu alladzi yasriku min sholati, orang yang mencuri sholatnya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasrifu sholatu, bagaimana orang itu bisa mencuri sholatnya? Sholat kok dicuri, wahai Rasulullah, kok bisa? Rasulullah menjawab, alladzi la sujudah, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kalau ada orang yang sholatnya nggak pakai tumakninah, nggak sempurna ruku dan sujudnya, maka sudah pasti kita nggak usah ikut-ikut. Kalau ada orang yang bilang, loh itu kan mereka ada dalilnya Gus, ya sudah, biar mereka saja yang punya dalil, kita nggak usah ikut-ikut. Karena kalau kita dari kecil ngaji itu diterangkan bahwa sholat itu salah satu rukunnya adalah tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu diam sebentar dalam kadar bacaan subhanallah. Kita setelah takbiratul ihram, setelah baca surat Allahu Akbar, kemudian ruku Allahu Akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, minimal seperti itu. Kalau ada yang lebih cepat dari itu, maka kita nggak usah ikut-ikut, karena itu termasuk perbuatan yang dosa. Kenapa dosa? Karena oleh Kanjeng Nabi diserupakan dengan pencuri. Mencuri itu dosa. Nah, sholat yang seperti itu ya sama dengan pencuri, sama dosanya. Apalagi kalau kita itu membaca Al-Fatihah, jangan sampai Al-Fatihah itu kecepatan. Karena kalau dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kalau membaca surat Al-Fatihah kurang harokatnya, matobi dibaca terlalu pendek, itu nggak sah sholatnya, atau kurang tasdidnya, itu nggak sah. Nah, naudzubillah, maka kita itu ketika membaca Al-Fatihah harus benar. Ketika kita nggak benar, maka nggak sah. Bahkan berbahaya kenapa? Karena bisa jadi merubah arti yang artinya itu termasuk arti yang menjadi kesyirikan. Lah kok bisa? Nah, contoh, kalau kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan, iyyaka hanya kepadamu. Nah, iyyaka itu ada tasdidnya ya-nya. Tapi kalau tasdidnya dihilangkan, tasdidnya nggak dibaca, iyyaka itu artinya berbeda, bahaya. Apa artinya? Ya itu artinya sinar matahari. Iyyaka na'budu, sinar mataharimu kami menyembah. Luar biasa, itu menjadi suatu yang arti yang syirik. Padahal arti yang seharusnya itu adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, oleh karena itu ketika kita salah baca Al-Fatihah, itu enggak saja sholat kita enggak sah, tapi kita justru berdosa, karena kita diperintahkan untuk membaca tartil. Kalau kita pernah ngaji kitab kecil, ada Nagama Jazariyah, itu Imam Al-Jazairi menyampaikan, wal akhdhu bit tajwidi amrun lazimun, wal akhdhu bit tajwid, menggunakan tajwid, kita baca Quran itu dengan bertajwid, itu adalah hatmun lazimun, sesuatu yang sangat
yang wajib lazim. Malam yusahhihil Qur'ana asimun. Barang siapa yang tidak membenarkan lam yusahhih, tidak membenarkan bacaan Al-Qur'annya, maka dia asimun, berdosa. Li'annahu bihil ilahu unzila, karena Al-Qur'an bihi dengan tajwidnya, dengan cara bacanya itu al-ilah, Allah unzila menurunkan Al-Qur'an tersebut. Demikianlah Allah itu menurunkan Al-Qur'an dengan cara bacanya. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan cara bacanya, kita nggak boleh berbeda dengan hal itu. Wa hakadha minhu ilaina wa shola, dan seperti itulah Al-Quran itu sampai pada kita. Al-Quran Jibril menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan tajwid, dengan tartil. Maka kita itu ketika membaca juga harus dengan tartil. Sehingga kita jangan sampai keliru ketika membaca Al-Quran, karena bisa berdosa. Gus, kalau baca Al-Quran berdosa kan berarti enak kita itu nggak usah baca Al-Quran. Nah, nggak gitu maknanya. Gitu. Jadi analoginya, perbandingannya, kalau misalkan ada anak itu pingin pinter, maka dia itu harus sekolah. Ketika anak kecil pingin pinter, dia itu harus disekolahkan. Nah, di sekolah kalau si anak ini berbuat salah, melanggar peraturan, maka dia itu harus dihukum. Kenapa? Agar dia itu bisa kembali ke jalan yang benar, nggak melakukan kesalahan lagi. Kalau dia itu bandel terus menerus, maka bisa-bisa dia dikeluarkan dari sekolah, jadi nggak pintar lagi. Nah, baca Al-Quran juga seperti itu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita dengan cara baca yang seperti itu, yang wajib kita membacanya dengan seperti itu juga, dengan tartil, dengan tajwid. Kalau kita ingin pintar, ingin lulus, ingin menjadi orang yang baik, maka harus baca Quran dengan baik. Kalau kita itu nggak baik, maka kita berdosa, asimun, berdosa. Nah, kadar dosanya itu beda. Kadar dosanya itu beda. Ada yang dosanya itu bisa parah ketika artinya berubah sangat seperti tadi. Ada yang dosanya itu dosa yang ringan. Jadi, terus kalau gitu kan sulit. Bagaimana kalau kita itu kan sudah kadung seperti ini bacanya? Oleh kan jangan ragu-ragu untuk senantiasa menuntut ilmu. Walaupun kita sudah tua, walaupun kita itu sudah berumur lanjut, tetap harus thalabul ilmi, harus menuntut ilmu. Kalau bisa Al-Fatihah kita itu ditashih ke seorang guru yang benar bacaannya, yang mahir Al-Fatihah, ditashih. Kalau zaman sekarang insya Allah secara online bisa, yang penting kameranya bagus, mic-nya bagus, itu insya Allah bisa. Kalau zaman dulu memang harus talaki, karena sekarang ada wabah. Insya Allah itu Allah memberikan cara-cara pada kita yang lebih baik. Kalau kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki kita, maka Allah juga akan menolong kita. Kalau kita senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu, maka jalan-jalan kebaikan itu akan diberikan Allah pada kita. Dan di awal Ramadan ini, mari kita senantiasa memperbaiki diri, senantiasa menuntut ilmu, dan juga nggak usah malu-malu untuk senantiasa belajar Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.